kayaknya harus masuk deh. Oh begitu. Kapan lagi gitu? Bapak saya, kakak saya semuanya itu dia emang dari bidangnya seni gitu. Saya berpikir seperti itu karena kegagalan di PON 2028 kemarin. Saya nggak didukung oleh keluarga untuk apa itu. Kita masukkan jari kita ke dalam mulut. Oh, biar dia keluar dari makanan yang ada. Pas sudah masukin properti di dalam panggung itu, saya masuk batuk. Itu lampu belum nyala. Oh, terus Juara katanya tadi sempat dikira Iya, sempat Iya. tapi kita ceritanya dulu nih. Masya Allah, keren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Ubat, sumber inspirasi membangun bangsa. Episode kali ini menghadirkan 3 mahasiswa yang membuktikan bahwa prestasi bisa lahir dari berbagai bidang. Ada yang berjuang di arena pertandingan, ada yang memukau penonton melalui seni peran, dan ada pula yang menyampaikan gagasan kreatif melalui karya visual. Hari ini sesuai dengan narasumber kita akan mengangkat tema prestasi tanpa batas dari arena, panggung hingga kanvas kreativitas. Hari ini sudah bersama kita Nurhamdi Said ya, mahasiswa Fakultas Hukum Umat yang merupakan juara 1 pencak silat kelas D Putra dengan kategori berat badan 60-65 kg Prof NTB ya. Dan di sini juga telah hadir bersama kita Vicky Irawan HB, juara 1 lomba monolog Peksimida NTB ya. Dan yang terakhir ada Wafik Nabila, juara 1 lomba desain poster Peksimida NTB yang akan mewakili NTB pada Peksminas ya. Oke, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Semoga hari ini kita bisa menginspirasi, terutama prestasi yang kalian raih. Kita sebelum berbicara tentang prestasi, mari kita kenalan dulu ya. Mulai dari Wafik dulu deh. Iya. Perkenalkan diri, program studi dan aktivitas di kampus. Oke, hai Sobat Umat. Perkenalkan, saya Wafik Nabila, mahasiswa semester akhir, Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil. Untuk aktivitas saat ini saya sama seperti mahasiswa pada umumnya, fokus pada perkuliahan. Namun 3 bulan terakhir ini saya sedang menyelesaikan praktek kerja lapangan di Lotim rehabilitasi rekonstruksi jalan multi years paket 2 itu di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vicky Irawan HB. Teman-teman bisa panggil Vicky. Cuman kalau di teater atau bisa kita bilang dunia pertunjukan itu biasa dipanggil Oyes teman-teman. Ya. Oh, yes. Untuk saat ini sambilan berjuang juga untuk menyelesaikan studi. Oh ya, kebetulan saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam. Jadi saat ini lagi ya masih bergelut di dunia teater sih Mbak. keren. Selanjutnya, Baik, terima kasih Kakak. Perkenalkan, nama saya Nurhamdi Said dari Fakultas Hukum, semester akhir juga. Sama pada umumnya juga seperti mahasiswa lain, saya lagi berjuang di dunia pendidikan dan di karir pencak silat. Masya Allah. Sejak kapan mulai menekuni bidang yang digeluti? Dari Wafik dulu, desain poster kemarin ya, juara 1. Kalau saya menggeluti dunia desain ini sebenarnya dari saya di bangku SMA dulu. Itu saya mulai dengan seni kontemporer, seni karya gitu. Lalu seiring berjalannya waktu saya masuk di dunia visual design gitu. Kalau Vicky? Kalau dunia teater ya, itu masuk semenjak masuk kuliah di Umat. Kuliah sih. pasti ya, sesentra. Masuk kuliah langsung kayaknya ini asik deh masuk dunia gila-gila ini. Iya, boleh. Kalau Hamdi? Kalau saya sebenarnya dari masih kecil, karena keluarga itu memang benar-benar asli didikan. Apa ini? Almarhum bapak saya itu jadi atlet tinju dulu. Oh, Masya Allah, udah ada background ya di Ya, keluarganya. terus kemudian akhirnya
pertama kali injak ring waktu di kejuaraan di sini di kampus Umat. Oh, tahun berapa itu? 2017. Iya, iya, iya. Apa yang membuat kalian jatuh cinta pada bidang tersebut? Karena jiwa yang ada gitu, karena ditanamkan oleh keluarga di rumah bahwa dunia itu dunia di luar itu keras gitu. Oh, gitu Sering ya? kelahi dulu pada masa-masa SMA. Jadi cara untuk mempertahankan diri juga ya, benteng ya. Saya sering kelahi dulu. Oh iya, iya, iya. Unik Akhirnya orang tua itu sarankan untuk kamu kelahi di ring aja biar aman gitu. ya. Iya, kayak hal yang lebih positif ya, malahannya. Positif. ya, kalau kita misalkan kelahi di luar, ujung-ujungnya kita di polsek juga. Betul, iya, iya, iya. Kalau di sini kan dipanggil sama kampus gitu. Iya, betul. Ada wadahnya lah ya. Kalau saya pribadi Mbak ya, itu awalnya emang dunia teater itu saya lihat kayak orang-orang ini ngapain gitu kan. Kayak teriak-teriak di lapangan, bahkan orang-orang yang pentas itu kayak, tapi lama-lama diperhatikan itu juga terlihat menarik Kayak gitu. asik ya. Sampai kayaknya harus masuk deh. Oh, begitu. Kapan lagi gitu. Nah, Semester berapa dulu itu? itu dari semester 1 Mbak. Itu iya, langsung daftar, langsung masuk. Ternyata teater itu emang seasik itu gitu. Karena menurut saya pribadi, saya jatuh cinta sama teater itu karena saya nggak punya apa ya, kita dibebaskan untuk berpikir, kita dibebaskan untuk menjadi orang lain. Itu yang membuat saya semakin, oh kayaknya ini dunia yang pas nih buat saya gitu. Oke, oke. Seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya emang jiwa saya jiwa sedih banget Wah, gitu. iya, 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 iya. Ya dari bapak saya, kakak saya semuanya itu dia emang dari bidangnya seni gitu. Oh, udah ada background keluarganya. Iya, background keluarga saya seni, tapi mereka ngambil teknik gitu, teknik perencanaan, teknik sipil, teknik tambang gitu-gitu. Jadi untuk dunia seni ini sebenarnya saya nggak didukung oleh keluarga untuk awalnya nggak didukung tuh untuk kuliah seni gitu, karena ya prospek kerjanya ya mungkin seni di ruang lingkup itu aja, kalau nggak jadi guru ya jadi. Nah, jadi saya ngambil teknik nih, jadi gitu. Terus itu seiring berjalannya waktu masuk kuliah, saya senang, saya selalu mengimajinasikan diri saya dengan ilustrasi-ilustrasi gitu. Setiap saya melihat apapun di luar sana, saya selalu ingin membuat itu menjadi ilustrasi kayak gitu, elemen gitu-gitu. Jadi kayak muncul aja sendiri karena emang jiwanya udah ke seni gitu. Sudah kebentuk Iya, ya. kebentuk dari awal. Keren ya. Bagaimana awal mengenal pencaksilat? Awal mengenal pencaksilat itu sebenarnya bermula dari saya pindah sekolah dari kampung ke SMP Muhammadiyah Mataram. Nah, dari situlah saya kenal, oh ini ada nama pelatih saya kan Abah Kodrat. Dari situlah saya kenal gitu. Karena jiwa gitu kan, pengen tahu gimana sih rasanya silat itu gitu. Apa sih yang dilakukan sama silat itu, kok ngembang-ngembang kayak orang lagi nari gitu. Oh, ternyata enak gitu. Iya, betul. Ada langsung keluar adrenalin gitu kan. Oh, iya, akhirnya panggilan jiwa ya. ya akhirnya begitu kenal sama Abah Kodrat, dibawa ikut pergi tanding, diajak latihan, kok lama-lama ini makin asik gitu dalam diri saya gitu. Sampai sekarang begitu ada rasa sakit aja saya nikmati gitu. Oh ya Allah, begitu ya. Iya. Ini kan tadi sampai bilang apa sampai rasa sakitnya dinikmatin. Apa yang membuat kamu bertahan hingga menjadi atlet berprestasi sekarang? Karena kalau misalkan saya keluar dari dunia silat ini Kak, kayaknya hambar rasa. Pernah saya berpikiran seperti itu pernah juga. ya. Sampai beberapa bulan saya mengasingkan diri di dunia silat. Panggilan jiwa itu tetap ada gitu Tetap Kak. ada ya. Namanya juga udah terhubung kayaknya ya. Iya, betul. Saya pengen tak latihan selama beberapa bulan aja, meriang langsung badan saya. Oh begitu. Iya. Mungkin udah terbiasa tubuhnya ya. Iya. Iya. Makanya itu yang saya bilang, sampai rasa sakit itu saya nikmati gitu. Oh, unik juga ya. Mengapa memilih monolog dibanding cabang seni pertunjukan lainnya? Mengapa pilih monolog nih? Kan ada yang lain. Iya betul Mbak. Jadi di dunia perteateran itu kan ada banyak itu Mbak. Ada monolog, ada drama, bahkan ada pertunjukan seperti tari. Banyak lah pokoknya. Cuman kenapa saya lebih tertarik untuk pilih monolog, terus lebih enak aja gitu. Karena yang pertama gini, kalau di
di drama itu kita memainkan setiap peran itu banyak aktornya gitu. Jadi ada nanti perannya jadi ayah, jadi ibu, jadi nenek, itu juga macam ada. Cuman kalau di monolog ini bagaimana naskah itu menuntut aktor itu untuk bisa menjadi semua elemen gitu. Entah nanti dia jadi cewek, jadi cowok, jadi semuanya harus bisa gitu. Makanya terkadang kita juga di aktor monolog itu ada peran-peran yang harus banget kita terjun ke lapangan buat lihat seperti apa sih orang gila itu seperti apa gitu. Kayak misalnya kalau misalnya perempuan itu seperti apa. Jadi terkadang kita juga dilihat sebagai monolog itu sendiri menurut saya sangat cocok lah untuk saya perankan, untuk saya pentaskan. Jadi sifat orang lain di atas panggung itu menurut saya sangat enak sih. Keren. Sangat unik. Nah, kira-kira ada tantangannya nggak setiap tampil seorang diri kan? Pasti. Kalau masalah tantangan Mbak ya itu besar sekali sih. Mungkin kalau di silat tadi kan kata teman kita juga kalau udah latihan 1 bulan atau 1 minggu itu bisa meriah badannya kan? ya. Cuman kalau di monolog itu Mbak, porsi latihan monolog sama drama itu dia berbeda kan. Kalau drama itu sendiri masih kita bisa bilang kayak nanti dulu lah gitu kan. Cuman kalau monolog itu karena yang kita pikirin yang pertama adalah banyak karakter yang harus diperankan. Jadi betul-betul memang kayak disiksa gitu sama sutradara itu. Latihan fisik lah. Di teater juga latihan fisiknya ada gitu. Latihan mental. Karena di atas panggung itu kita juga bukan hanya sekedar bicara saja gitu, tapi bagaimana kita memainkan tubuh sama vokal itu terlihat sama supaya penonton itu bisa meyakinkan bahwasannya apa yang kita pertunjukkan atau tampilkan. Iya, yang kita pertunjukkan itu benar adanya gitu. Kapan mulai tertarik dengan dunia desain? Waktu SMA kan itu tertarik di seni ya katanya. Kontemporer ya. Kapan mulai tertarik dengan dunia desain? Kalau untuk dunia desain saya mulai menggelutinya itu awal masuk perkuliahan. Karena sebelum saya masuk Fakultas Teknik ini, Teknik Sipil, saya lulus di Institut Seni Indonesia di Jogja. Tapi karena saya keluarga saya itu menilai bahwa saya ini perempuan, ngerantau jauh. Terus nggak ada keluarga, terpaksa saya harus merelakan gitu kuliah di Institut Seni itu, ambil DKV dulu, desain juga, desain visual komunikasi. Sampai akhirnya saya masuk di Teknik Sipil Muhammadiyah waktu itu. Terus tapi emang saya senang kan visual, jadi segala yang saya lihat tuh ingin saya gambarkan. Selalu ada di dalam pikiran saya itu imajinasi yang seperti itu gitu. Jadi makin lama kok kayaknya saya emang di sini gitu, passionnya di sini gitu. Terus itu gitu dah, seiring berjalannya waktu saya selalu mencoba, terus saya selalu ikut perlombaan di mana-mana gitu. Sudah sering ya? Iya, sudah sering. Ini bukan kali pertama saya ikut lomba desain poster gitu. Selanjutnya apa yang membuat sebuah poster mampu menyampaikan pesan yang kuat menurut Ovik? Kalau menurut saya, kenapa poster itu bisa menyampaikan pesan dengan kuat? Itu uniknya poster ini dia suatu seni yang mau menginformasikan gagasan, emosi atau informasi itu tanpa harus kita berbicara gitu. Secara visual orang-orang dapat melihat kalau visual dari poster ini ajakan gitu-gitu atau himbauan kepada masyarakat itu melalui visual gitu. Orang-orang nggak perlu kita kasih tahu ini loh, ini begini gitu. Nggak perlu, setelah mereka melihat visual itu, oh iya, kalau kita begini, contohnya lingkungan. Seandainya lingkungan kita ini rusak, oh ternyata ini akan terjadi seperti ini gitu. Melalui poster kita memvisualisasi gimana bencana itu, apa akibatnya gitu. Jadi orang-orang cuma melihat tagline-nya saja gitu. Apa judulnya gitu. Oh iya, langsung 3 detik pertama setelah mereka melihat visual itu, oh mereka tahu apa isi gitu, apa isi informasinya. Iya, benar. Gitu. Ini selanjutnya
Di balik setiap kemenangan selalu ada cerita perjuangan tentunya ya. Ini pertanyaan untuk Nur Hamdi. Ceritakan perjalanan menuju medali emas hingga meraih medali emas di Porprov NTB sekarang ini. Ya mungkin perjuangan yang lumayan rumit ini Kak. Karena Coba tunjukin medalinya dulu. Wow. Masya Allah, keren. Ayo lanjut. perjalanan yang luar biasa karena keterpurukan kemarin. Wah, keterpuruk. Sebelumnya saya sempat berpikir bahwa kayaknya udah nggak cocok lagi di silat. Oh, sempat ya. Sempat saya berpikir seperti itu karena kegagalan di PON 2028 kemarin. Oh. Tapi yang tetap nama panggilan jiwa itu, panggilan jiwa itu di sini loh, kamu akan bisa menghasilkan segalanya di sini, kamu berkarya. Gitu. Akhirnya, oh kayaknya ini bakalan balik lagi dah, karena kondisi kan Kak. Kalau ndak di silat ini mau cari jalan apa lagi? Di pendidikan juga dibantu dengan adanya silat ini. Iya ya, Iya. kayak berkesinambungan jadinya. Iya. Di dunia pendidikan saya dibantu dengan prestasi saya di silat, akhirnya satu sama lain saling mengisi gitu. Iya. Makanya tadi saya bilang Kak, motivasi terbesar saya saat ini saya lagi berperang dengan dua ini gitu. Apa Di itu? dunia pendidikan dan di dunia karir saya. Ini yang sedang saya usahakan, yang dalam genggaman saya gitu. Masya Allah, pertahankan ya kalau Iya. bisa. Keren. Ini tadi kan diceritakan juga kegagalan-kegagalannya. Kira-kira momen yang paling menegangkan saat bertanding itu seperti apa dia? Kan berkelahi itu istilahnya kita ya. lihatnya berkelahi aja, kita lihat di atas ringnya. Iya Kak. Iya. Saling pukul, saling Iya, tendang, makanya. saling banting. Kira-kira apa yang menegangkan saat bertanding? Sebenarnya kalau misalkan kita dibilang tegang, takut, khawatir, memang itulah manusia gitu. Ya, pasti itu semuanya. hal yang wajar dalam manusia gitu. Tapi bagaimana cara kita sudah melatih berbulan-bulan, bertahun-tahun teknik kita yang sudah kita latih, kalau kita masih merasakan takut itu akan Percuma sia-sia. juga ya, jadi Percuma sia-sia. gitu. Sudah kita makan apa lauknya ini misalkan udah enak-enak makanannya ini, tapi kita ragu kita makan, itu kan sia-sia gitu, Iya. basi gitu nanti kan. Akhirnya bagaimana cara kita lawan rasa takut itu ya tentu dengan keberanian kita harus di atasnya rasa takut lah gitu. Nah, bagaimana perasaannya kemarin saat dinyatakan juara? Apakah ada gambaran orang-orang terkasih, tersayang, keluarga, orang tua mungkin pasti tetap ada ya? Ada momen yang Rasa bangga sendiri mungkin. ada momen kemarin yang membuat saya Haru. bukan haru tapi sedih, yang karena takut kegagalan saya itu akan terulang lagi di sini gitu. Iya. Kemarin. Karena sempat kemarin itu dari pihak panitia udah dikasih tahu, waktu itu kan saya nurunin berat 2 kilo Kak. Iya. Dari kelas 60-65, sedangkan berat saya sebelum Porprov itu 67. Jadinya Hamin satu hari sebelum pelaksanaan Porprov, berat badan saya udah turun ke 64,2. Nah begitu udah main yang kedua kalinya kan, semi ini 4 kali main kemarin Kak. Oh, iya. Begitu semi, katanya dari panitia nggak nimbang gitu. Oh. Terus udah aja enak saya mau makan ini di hotel, makan sarapan pagi gitu kan Kak. Jadi Begitu nyampe venue pertandingan, tahu-taunya nimbang, tapi saya sudah tahu berat saya gitu. Begitu saya udah sarapan pagi itu saya nimbang dalam kamar, waktu itu berat saya 65,9, udah over 1 kilo lebih gitu. Terus gimana tuh? Akhirnya langsung pelatih saya cari saya gitu, Hamdi lari sana, keluar lari ke lapangan. Saya berjemur sampai waktu di sport hall itu kan ada lapangan sepak bola di sampingnya Kak. Ada anak SD, anak SMP, anak-anak pokoknya anak sekolah sekitaran sana ya. Terus waktu itu saya berpikiran tuh bagaimana caranya dia turun berat badan saya ini biar sampai 6500. Sampai saya nangis lari-larian tuh Kak, dilihat sama anak kecil tuh, saya tahan malu saya gitu. Nggak dikira orang gila nggak ya? Tapi pakai baju kontingen gitu, jaket kontingen. Aman ya. Tapi kayak orang bodoh aja rasanya, kenapa saya nangis ini. Padahal itu biar bisa turun berat badan aja. Masya Allah. Akhirnya itu gimana? Berhasil?
Akhirnya alhamdulillah nggak sia-sia gitu perjuangan sia-sia selama juga 1 jam lebih kayaknya juga. 1 jam lebih. Saya nurunin itu sampai pokoknya biasanya kalau atlet mau nurunin berat badan sudah makan itu kita menggunakan teknik paling klasik itu Kak. Apa itu? Kita masukkan jari kita ke dalam mulut. Oh, biar iya, biar iya. dia keluar dari makanan yang ada. Oh iya. 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 Oh. Itu semua saya lakukan itu sampai saya nangis itu udah Kak. Biar dia Keren ya perjuangan. turun berat saya gitu. Iya. Nah, pada saat dinyatakan juara itu gimana perasaannya? Dibilang bahagia, ya saya pernah rasakan gitu. Tahun Porprov tahun kemarin saya pernah merasakan di podium 1 dan alhamdulillah masih ada cintanya lagi di tahun 2022. Masya Allah, jadi ini. dipertahankan Ya. sampai hari ini ya. Berarti Ya ini kebahagiaan kemarin masih terasa sampai saat ini. gitu. betul. Berarti medali ini apa yang kedua? Iya udah Oh, 2 edisi Porprov, ikut Porprov sudah alhamdulillah tetap medali emas Kak. Keren ya, bisa mempertahankan medali emasnya ya. Ini untuk pertanyaan Vicky. Ini bagaimana sih proses mempersiapkan monolog hingga menjadi juara kemarin ya? Mungkin ini pertama kali yang dapat 1 ya. Oh, Masya Allah. Karena sebelumnya juga pernah ikut ya, tapi bisanya sampai 2 aja gitu. Oh iya. Tapi kalau untuk persiapan ya, sebenarnya monolog yang kemarin ini sempat saya bawakan itu tahun 2024 kalau nggak salah atau 2025 lah. Dalam lomba juga? Iya, ini lomba monolog ini juga dengan lakon yang sama, saya bawa naskah yang sama. Cuman waktu itu ya yang terjadi itu tidak sesuai ekspektasi kita sama teman-teman Muhammadiyah lah. Jadi ada beberapa hal yang terjadi di belakang kepanitiaan sehingga hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Sampai akhirnya kemarin pun saya sudah tidak merencanakan lagi bahwasanya saya akan tampil, saya akan ikut lomba iya, udah gitu. pasrah ya? Iya, udah pasrah karena saya udah tahu gitu bahwasanya polanya akan tetap sama gitu. Bahwasanya umat nggak akan dapat lagi gitu. Nah, sampai akhirnya itu Hamin 1 minggu saya sakit kan. Waktu itu sakit, demam. Untungnya itu sempat pergi ke klinik, langsung dikasih obat sama dokternya, sehat. Nah, tapi setelah itu saya dikasih batuk. Dibatuk lagi? Iya, batuk lagi Mbak. Nah gimana? Monolog di atas panggung? Iya, batuk sementara lagi? kan yang sangat dibutuhkan di atas panggung itu kan vokal kita Iya. kan, biar pesan itu tersampaikan gitu. Cuma yang dikasih batuk kita, wah bahaya ini. Bahaya. Kecuali itu skripnya diubah, ada batuk-batuknya. Nggak bisa soalnya naskahnya kan udah dibaca kan sama juri Dikirim juga. duluan ya. Iya. Lanjut. Nah, saya telepon lah Bu Linda, itu pembina saya sendiri. Iya. Bunda kayaknya Vicky nggak bisa ikut monolog. Dikasih tahu lah ke Bu Zainab. Iya, Bu Zainab, kasih tahu Bu Zainab. Bu Zainabnya ngasih tahu ke Pak WR3. Pak WR3 nelpon. "Yuk, kamu maksudnya apa?" gitu kan. "Kenapa tiba-tiba nggak bisa ikut?" "Iya, nggak bisa ikut Ayahanda, soalnya saya sakit," saya bilang kan. Nah, sampai pada malam teman-teman mungkin di Taman Budaya itu malam apa ya waktu itu, intinya geladi lah, geladi pementasan, iseng-iseng lah buat datang ke sana gitu kan, ikut lihat teman-teman geladi di Taman Budaya gitu. Tapi udah terkonfirmasi tadi gagal ya, nggak bisa ikut ya? Iya, nggak bisa ikut. Sampai akhirnya sampai di Taman Budaya ketemulah sama kepanitiaan Teksimida ini Mbak. Oh iya. Nah, waktu saya masuk ke Taman Budaya itu datang Pak Erwin. Katanya kamu sakit, dia bilang gitu. Nah. Saya bilang, "Iya Pak, saya memang sakit," gitu. "Ah, main aja lah, masa saya jadi ketua panitianya, ente Muhammadiyah nggak bisa wakilin satu-satunya kan?" Gitu. Akhirnya teman-teman kru monolog rembuk ulang. Berani pentas nggak? Saya bilang, "Siapa aja lawannya?" Dia bilang, "Ada Muhammadiyah, ada Undram, ada Undin, sama Hamzan Wadi, ada 4 pesertanya Mbak. Kita di monolog itu." Dia bilang, "Ayo gas sudah, kita lawan," gitu kan. Wow, Masya Allah. Nah, itu 1 bulan sebelumnya nggak ada kita latihan. Wah. Nggak ada latihan, nggak ada Sampai sama hilang sekali. batuknya. Oh, iya, batuk tadi udah nggak ada di cerita itu. Udah hilang. Itu waktu itu Mbak, teman-teman langsung kayak, "Oh kita latihan malam itu dari jam 8 sampai jam 12 buat besoknya ini." Nah, sampai pementasan besok itu Hamin 5 menit mau pentas, di belakang itu udah sakit banget tenggorokan. Wah,
Itu sebelumnya saya minta kan sama tim Umat, beliin dong saya obat tenggorokan. Saya bilang, iya. Cuman tim Umat ini nggak ada kan? Bilangnya iya kita belikan. Ya, cuman itu dikasihnya setelah saya pentas nanti. Akhirnya dikasih setelah pentas kan. Nah, 5 menit sebelum pentas itu batuk saya di belakang Mbak. Bahkan pas setting panggung, pas sudah masukin properti di dalam panggung itu, saya masih batuk. Itu lampu belum nyala kan. Wah, terus. Bilang, wah bahaya nih. Udah gagal dah lagi nih. Masa 2 kali saya mewakili Umat gagal terus kan. Ya Allah. Sedih sih juga saya, makanya nggak mau saya bikin Umat kecewa lagi gitu. Sampai akhirnya bismillah lah, bodo amat sudah. Apapun yang terjadi di atas panggung, yang penting udah wakilin Umat aja gitu. Pas pentas alhamdulillahnya lancar. Cuman jujurnya itu Mbak, di tengah pementasan itu saya pengen batuk. Batuk nggak? Cuman saya buat adegan improvisasi itu. Selesai bayangin nih. Sampai akhirnya sengaja hadap ke belakang gitu. Padahal itu mau batuk aja gitu. Tapi suara batuknya keluar. Iya, suara batuknya keluar sampai akhirnya selesai pementasan saya lari langsung ke belakang panggung. Batuk sepuasnya kan? Saya batuk Mbak. Sedih sih pengen nangis soalnya kayak Akhirnya bisa nggak? bisa nampil cuman nggak semaksimal yang saya mau gitu. Sampai saya pergi ke Bu Zainapi sama ada Mas Imam juga lah waktu itu di atas bilang nggak tahu saya Mas apakah dapat juara atau enggak kita gitu kan. Nah sampai pada akhirnya waktu kita mau panen juara itu lah Mbak di Unbim kan pengumuman juara itu ditelepon sama pembina. Ki ikut ya, nggak berani Bunda. Takut kecewa takut kalah lagi gitu ya. kan. Saya bilang saya chat juga Pak Erwin gitu. Takut dah pokoknya. Soalnya tahun-tahun lalu kan juga kita sempat kalah juga walaupun kalahnya itu ya pesimis duluan nih ya. Seperti itu. Kata Bunda Linda, datang aja, pasti juara kok dia. Wah, yakin beliau ya. Ternyata pas saya udah sampai sana, saya teman-teman kan udah di sana aja kan, kayak yang lain gitu kan. Saya datangnya terlambat juga. Tapi waktu sampai sana di kopi kasih tahu, dapat loh juara 1 kita. Oh, Masya Allah, tidak sia-sia batuk yang diimprove ya. Batuk yang diimprove nggak tuh? Tapi alhamdulillah dapat. Ada aja ceritanya di baliknya ya. Sampai akhirnya ya, alhamdulillah gitu. Tugasnya sekarang terus langsung dikasih pesan itu sama Pak Erwin. Tugasnya sekarang sembuhin batuknya dulu gitu kan. Baru Udah nggak sekarang udah kayaknya ya? masih. Masih. Iya, masih. Oh, iya. Disuruh sembuhin batuknya ya. Nanti juga pergi ke Jember itu mudahan sehat. Mudahan lah, ya udah optimal tubuhnya ya. Amin. Juga nanti. Iya. Ini untuk Wafik nih. Apa ide utama di balik desain poster yang mengantarkan Wafik juara? Katanya tadi sempat dikira AI Iya, ya? sempat dikira AI. Tapi ini ceritanya dulu nih. Jadi kamu yang menggebu-gebu nih. Tapi saya mau ini dulu. Apa itu? Apa sih namanya? Sanjung dulu nih Kak Vicky nih. Kenapa? Ayo. Iya, soalnya waktu pementasan kan kita ada semua di situ. Oh iya, Waktu seluruh dia, peserta iya ya. karena dia ini pementasannya itu hari pembukaannya itu langsung gitu. Iya. Tapi emang akhirnya itu Mbak ending dari monolognya beliau nih itu sedih banget. Jadi iya kebetulan yang buat saya juara. Saya yakin dia emang juara karena juri itu duduk langsung depan saya gitu. Kan posisi Dia nangis nggak juri itu? enggak, tapi emang orangnya kaku lah, seni banget orangnya gitu. Posisi di Taman Budaya itu kan kayak bioskop kan, dia kursinya gitu. Iya, tahu. Terus saya jurinya di bawah, terus saya itu di atas. Terus saya lihat awal-awalnya itu kayak dia suka ini loh nulis-nulis kayak nilai-nilainya tuh kayak nggak wajar gitu. Ya kok gini sih nilainya gitu. Iya. Baru tahu. Terus kok gini sih cara nilainya gitu. Kok gini ya penilaiannya gitu. Pas waktu terakhir itu Mbak, semuanya kagum banget di situ. Sedihnya tuh dapat banget gitu. Iya, pesannya tuh sampai dapat karena ada satu adegan dia jalan ke atas itu disorot pakai lampu gitu loh. Terus ada backsoundnya tuh sedih banget kayak jadi masuk semua ya. Langsung juri itu dia naikin anak panahnya itu skornya itu kayak diganti gini loh, diganti anak panahnya gitu. Oh iya masuk deh mama dia gitu ya. Setelah Kak Vicky ya langsung Keren. Alhamdulillah sih. Nih lanjut dirimu. Iya, lanjut. Katanya tadi dikira AI ya. Iya. Gimana tuh ceritanya? Pertama itu kenapa saya
bisa ngambil ide itu ya karena temanya dikasih langsung pada saat perlombaan gitu. Oh iya, pasti di Iya, tempat ya biasanya. kan kita sebelum perlombaan itu pas technical meeting kita dikasih panduan, itu punya 5 topik, sosial budaya, moral etika, yang gitu-gitu. Yang salah satu saya nggak pelajari itu ya tentang lingkungan sekitar ini. Ternyata di perlombaan itu yang keluar tema itu tentang lingkungan sekitar waktu itu. Iya, pas apa namanya panitia sama dewan juri itu umumin tema lomba itu, temanya waktu itu manusia dan alam terluka gitu. Ya. Yuh, saya bilang astaga gitu sampai kaget. Saya nggak pelajari, Belum terbayang ya. belum ada bayang-bayang gimana ini lingkungan gitu. Terus itu ya 2 jam pertama itu Mbak, ini saya fokus aja ke risetnya, cari-cari isu gitu. Yang lama di situ saya cari nih apa nih bencana alam yang terjadi di Indonesia. Belum kepikiran ke Nusa Tenggara Barat gitu. Masih saya cari isu di luar gitu. Saya cari-cari jurnalnya, terus saya cari foto-fotonya. Kok kayak nggak ada yang srek di hati saya gitu. Kalau saya ambil ini bakalan panjang nih, bakalan banyak gitu. Gimana ya gitu. Pokoknya 2 jam pertama tuh dihabisin itu aja karena mikir itu ya. Iya, karena panitia kasih waktu kita tuh 6 jam. Itu sudah termaksud ya isoma. Iya, terus itu ya. Terus itu ya adalah detik-detik terakhir 2 jam itu sebelum isoma itu saya kepikiran, kok saya ngambil ini secara umum gitu. Kenapa saya nggak fokus fokus ke daerah saya gitu, Nusa Tenggara Barat gitu. Terus saya cari di karena kebetulan panitia itu memberikan kita akses kan untuk mencari jurnal atau informasi gitu yang sesuai gitu, yang relevan di internet. Terus saya carilah isu tentang bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Keluarlah jurnal yang ini bencana banjir Kabupaten Bima tahun 2016 itu. Oh iya. Iya, itu salah satu bencana paling terbesar tuh di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun ini gitu. Terus saya ngambil, menarik nih gitu. Kebetulan saya juga kan domisili sih warga di sana gitu. Saya orang Bima. Asli Bima ya? Saya asli Dompu sebenarnya. Dompu. Iya. Terus itu kepikiran, ini kan banjir bandang, tapi saya nggak ambil banjir bandangnya ini gitu menjadi topik saya di poster ini gitu. Saya angkat isu itu, apa sih penyebab banjir ini, kok bisa sampai terjadi banjir di Kabupaten Bima itu gitu. Ternyata ini alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian gitu. Di sana kan tebang hutan karena untuk lahan jagung gitu kan. Oh iya, penyebabnya banjir ini itu yang buat hidden gemnya itu di situ Mbak. Orang mikir saya ngambil banjir. Waktu panitia masuk tuh, kamu ngambil banjir dia bilang. Padahal banjir itu bukan isu maksudnya utama yang isu utama yang saya angkat gitu. Saya ngambil apa yang menyebabkan banjir ini gitu. Jadi ambil alasannya. Jadi waktu kedua kalinya panitia itu masuk, kok ganti lagi ini gitu. Mereka kaget ya. Terus itu saya cari jurnal tentang alih fungsi lahan di Kabupaten Bima. Tapi emang Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu itu dia alih fungsi lahan yang terbesar. Salah satu alih fungsi lahan terbesar di Nusa Tenggara Barat tapi. Nah gitu. Terus itu saya cari jurnalnya tentang alih fungsi lahan sama kejadian banjir bandang Bima itu. Setelah itu sudah saya riset-riset isunya itu, saya cari gambarnya yang relevan. Saya butuh ini gambar gunung gundul gitu, tapi yang di Kabupaten Bimanya gitu. Terus itu orang tanam jagung, terus banjir bandang. Ada gambaran nih. Iya, banjir bandangnya, pokoknya semua yang terjadi di peristiwa itu saat itu gitu. Saya cari data-datanya, terus di BMKG itu saya cari gimana caranya punya infografis nih yang jelas gitu. Tidak hanya asal kita memberikan terus itu waktu-waktu setelah isoma itu kan masih ada waktu 3 jam itu. Saya masih konsepin tuh Mbak, 1 jam lebih konsepin. Aduh gimana ini, di mana peletakannya ini itu. Setelah saya lihat-lihat gambar, ya namanya kita ya siapapun mungkin merasakan
detik-detik terakhir tuh pasti Iya. cemerlang gitu Iya, idenya Iya, gitu betul, ya. betul. Di detik-detik terakhir pasti Iya, pasti muncul. ya. Setiap masuk panitia tuh waktunya tinggal segini. Jadi itu yang buat kita tegang kan. Jadi kayak Intensitas tinggi. iya. Aduh, tinggal segini nih gitu. Aduh, tinggal segini gitu. Aduh, gimana ini gitu. Apa ya gitu. Saya sudah coret-coret itu sebelum saya aplikasiin ke digital kan. Saya coret-coret ini di mana penempatannya gitu sesuai foto yang saya ambil gitu. Terus itu ya udahlah tawakal gini. Kita langsung aja gitu. Kalau saya nunggu di kertas makin lama lagi gitu. Waktunya mepet gitu. Terus itu saya dari gambar itu saya hapus semua backgroundnya, terus saya satukan dari gambar gunung, gambar hutan yang gundul, terus itu lahan jagung gitu. Saya hapus backgroundnya, terus saya satukan, saya ganti efeknya jadi animasi gitu. Oh iya. Iya, karena kebetulan di situ aplikasi kita semua yang mengikuti lomba itu ya pakai Canva waktu itu. Oh, disuruh iya. Canva semuanya ya? Iya, sebenarnya saya sudah siap pakai Corel waktu itu. Iya, karena karena kan mikirnya, oh ini kan lomba, iya, lagi iya. skala Skala Kalau NTB daerah besar. ya. Memang AI itu fitur yang bukan AI, tapi di dalam Canva itu punya fitur-fitur yang mengarah ke AI. Iya. Jadi kalau kita cari langsung keluar gitu. Nah itu yang buat dewan juri itu nggak percaya. Mikir itu Iya, AI. saking smooth banget Mbak, Wah. kayak real model-model mukanya itu benar-benar ilustrasi yang nyata gitu. Masya Allah. Dari- Boleh mungkin ditampilkan ya? boleh Ada? boleh nanti lihat di sini ya guys. Oh, boleh. Iya. Terus itu dari 3 itu saya pakai kan background kan, dari 3 foto itu gunung, terus hutan gundul sama penanaman jagung itu. Terus itu saya buat di mana ya? Saya mikir lagi di mana ini tempat saya taruh banjir ini. Kalau saya taruh dekat lahan gundul ini nggak apa sih? Nggak match ya? Nggak match gitu. Kayak nggak nyambung. Kayaknya saya harus punya space baru gitu. Saya buatlah desainnya itu seperti sobek. Oh Jadi iya. kertasnya tuh sobek, Iya. terus di dalam itu ada banjir gitu. Oh iya. Gitu. Keren. Jadi kayak poster terus sobek, ternyata di belakang poster itu ada poster lagi gitu Oh, ngerti, yang ngerti, ngarah ngerti. ke banjir gitu. Terus itu saya buatlah banjir itu. Pokoknya semua ilustrasinya di situ kayak nyata. Masya Allah. Jadi Bener-bener- penasaran nih. Iya, saya kan kalau di Canva itu dia punya fitur ini efek kan, efek kayak kita mau jadikan ini, tapi kita harus ini smoothkan lagi, kita harus perbaiki gitu gimana kontras warnanya. Terus itu setelah itu pokoknya saya taruh semua infografisnya, terus nah ini yang jadi menarik ini tagline-nya gitu, judulnya di atas itu. Oh, kamu buat sendiri berarti? Iya, judulnya di atas itu panen bencana bukan panen jagung gitu. Oh, Bahasanya iya. jadi menarik banget Menarik gitu. ya? Iya, betul. gitu. Menarik tuh. Jadi saya memperlihatkan orang-orang yang menanam jagung, terus ada sebuah elemen juga yang itu mengarah ke bahasa ini lokal. Bahasa lokal Bahasa mereka Bima. gitu. Iya, bahasa Bima tentunya gitu. Terus itu yang buat ciri khasnya juga karena kita ada masukkan unsur lokalnya juga. gitu. Terus itu semuanya infografisnya, terus saya nggak lupa himbauan karena itu yang paling penting di poster ada- itu harus ada himbauannya gitu. Saya taruh himbauannya, terus saya deskripsikan banjir itu sedikit, terus saya taruh lokasinya, pokoknya semua isu itu relevan saya ngambil di jurnal gitu. Terus itu ya adalah salah satu peserta itu dia bolak-balik dia pikir saya pakai AI karena emang sesmooth itu. Iya, betul, betul. Senyata itu gitu loh. Kita hampir heboh juga Mbak. Jadi penasaran deh. Iya gitu. Jadi kayak Tiba-tiba teman-teman bilang, AI dia pakai katanya. iya gitu. Terus kamu pakai AI ya gitu. Dia samperin saya di meja karena kita pakai meja bundar kan. Satu meja tuh ada 5 fakultas, 5 kampus Kampus. gitu ya, universitas. Terus itu kamu pakai AI ya, dia datang tanya ke saya kan. Oh enggak, saya nggak ada pakai AI, saya pakai Canva gitu, sama kayak kalian gitu. Masa gitu, sampai ada rasa nggak percaya sama mereka. Terus saya pikir sampai di situ aja dikira orang AI gitu. Sampai di juri. Iya, sampai di juri. Terus itu setelah itu jurinya masuk. Waktunya tinggal 30 menit ya gitu. Sedangkan poster itu harus kita deskripsikan konsepnya, itu harus kita apa sih, kan kita nggak buat doang kan gitu. Kita harus deskripsikan apa maksud dari poster yang saya buat gini gitu. Terus saya buat, pokoknya 30 menit itu saya ketik terus itu. Nggak ada saya fokus di mereka itu, saya ketik-ketik 500 kata kan diminta. Iya kan?
ya harus Lumayan. boleh Dalam kurang waktu dari iya. berapa menit? 30 menit. 30 menit. Dari waktu 30 menit itu saya nggak nyampe 500 sih, tapi nggak boleh lebih dari 500 Oh gitu. iya, harus Tapi saya ketik-ketik sesuaikan warnanya, apa maksud warna, apa maksud elemen. Dijelasin Iya, lagi ya? semuanya jelasin lagi gimana konsepnya, kenapa ada Betul banget. iya, pokoknya Detail. sedetail itu. Terus itu ya udah pas detik-detik terakhir tuh datang WR3. Datang samperin. Apa desainnya gitu. Ini Pak gitu. Oh ini apa ini kok kayak motif-motif apa gitu. Oh ini batik khas Pulau Sumbawa gitu. Saya kasih elemen itu biar menandakan bahwa ini emang di Sumbawa gitu. Pulau Sumbawa ya. Terus yang buat menarik juga tuh ada ini logo-logo yang penyelenggara lomba provinsi ini gitu. Itu Iya. Bisa aja ya lirik ya. saya mikir, oh ini kan bakalan dipublikasikan sama panitia gitu. Oh daripada mereka nambahin ulang, ya udah saya presisikan aja sekalian ya, gitu. Sedetail Saya itu, tidak iya. terpikirkan. Terus itu kayak ya udah gitu. Selesai datang WR3, oh ini ya desain kamu. Oh iya gitu. Kayak dia tuh merasa Yakin ya yakin kayaknya. gitu. Tapi saya gak yakin karena ini yang buat ya mental saya juga sih di sini. Di situ Mbak, cuman saya yang pakai laptop Asus. Yang lainnya iPhone. Semuanya itu pakai tape Apple. brush itu loh, tape yang ada pensilnya itu. Oh iya. Iya, jadi kayak Iya. apa ya? Mereka tuh kayak meyakinkan banget gitu kayak Oh iya, ngerti. mereka gambar-gambar pakai Desainer pensil banget ya, ya. pakai laptop TUF gaming itu loh yang kayak kok saya sendiri pakai Asus ya kayak langsung kayak ya udah Down. lagi Agak down. agak bukan sih down kayak mental. ya udah apa aja ini hasil yang terbaik pokoknya sama dia gitu. Terus itu ya udah pulang gitu. Nah, pada saat pengumuman. Pada saat pengumuman itu pagi harinya Mbak, kan pengumuman Barengan itu, ya sama ini. iya sama-sama semuanya ya. Itu kan pengumuman itu jam berapa? Jam 3 Jam ya? 3 Iya, sore jam ya? 3. Pagi jam 7 saya ditelepon sama pembina saya. Halo Fik katanya, kamu di mana? Boleh nggak kita VC katanya? Yo, kenapa Bu gitu? Kamu nggak hadir maksudnya? Enggak, karena kan emang kita sepakatnya pergi jam 3 Jam 3. gitu. Kita sepakatnya pergi jam 3. Karena juri itu penetapan juara jam 7 sampai jam 11 itu kan hari Jumat itu. Terus itu ditelepon, boleh nggak ini datang ke Unbim gitu. Atau nggak VC aja deh, VC aja gitu kalau jauh katanya. Soalnya juri-juri ini mikirnya desain kamu ini AI gitu. Oh, itu yang iya saking saya kira pada saat pertandingan itu dibilang AI. bukan waktu jurinya bilang itu pada saat Pada saat penilaian. Iya, penilaian. Terus Oh gini aja Bu, kalau VC takutnya nggak meyakinkan. Iya, gitu. Saya aja yang samperin gitu. sopannya. Iya, pergi samperin, belum mandi, pokoknya bener tawakal pakai almet sudah pergi gitu. Nyampe di sana udah gemeteran semua. Aduh, kok saya kayak ngerasa emang saya pakai AI gitu kayak karena emang udah keringat dingin banget lihat-lihat juri itu gitu. Terus itu nyampe di ruangan juri itu, dimintalah mana hasil desainnya gitu, boleh kamu jelasin nggak, pokoknya diminta semua gitu, karena kita lihat ini nggak normal untuk desain pada umumnya gitu, karena dilihat nggak tahu ya. Mungkin kalau smoothnya itu. Iya, karena Kita juga belum pernah lihat Mbak soalnya. Belum pernah lihat. Penasaran. terus itu boleh nggak saya lihat gitu? Oh iya boleh. Terus saya buka nih laptopnya, buka semua elemen-elemen saya. Pokoknya saya buka semua. Kamu bongkar nggak anu satu-satunya? Belum, saya bongkar tuh depan dewan juri itu. Terus boleh nggak di sini katanya. Terus saya duduklah berderet juri di belakang semua. Pokoknya Dilihatin gitu ya, dilihatin. Ini loh yang saya curiga ini backgroundnya gitu. Backgroundnya karena emang benar-benar penyatu. Langit, gunung, terus jagungnya, terus lahannya itu emang benar-benar nyatu gitu. Boleh nggak saya otak-atik katanya? Di otak-atik semua. Oh iya, dia bilang. Oh ini bukan AI gitu. Keren ya. Boleh dijelasin? Boleh dijelasin nggak gitu? Gimana kok sampai bisa begini Akhirnya kamu hasilnya presentasi gitu? lagi ya? Akhirnya saya presentasi di situ. Presentasi saya, kenapa dia gambarnya bisa begini? Karena saya begini. Saya bilang, saya jelasin semuanya. Oh iya, oke lah kalau gitu. Karena emang nggak ada respon meyakinkan bahwa saya ini juara gitu. Oh, jadi kamu saat itu ya udah deh. Iya, karena saya merasa oh ada Unram, ada Cordova, ada yang lain gitu. Kayak aduh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Pada saat ini pengumuman nih. Nggak apa-apa lah juara 2, juara 3 saya yang bilang. penting dapat juara Iya. dulu ya. Pada saat pengumuman itu
kan dibaca keputusan juri itu dari juara tiga biasanya. Saya udah siap karena dari awal emang orang-orang di grup tuh sudah bilang poster nih, lulus poster gitu ya. Mikirnya saya di situ ya, oh iya dah, nggak apa-apa lah juara 2, juara 3 gitu. Yang penting masuk iya, aja. yang penting masuk gitu. Pas pembacaan kan dari juara 3, juara 3 diraih oleh Universitas Negeri Mataram. Ya Allah, saya nggak masuk ini gitu. Kalau sebelum drama itu dia kan gitu. Karena di situ Iya, pakai tab, saking teknologi mereka tuh ya udah canggih lengkap banget mereka ya sih, peralatannya Terus, gitu. juara 2? Ya ampun, aku bilang ya nggak juara ini, aku bilang. Tapi masih ada satu harapan gitu, juara 2 mungkin ya gitu. Juara 2 diraih oleh Universitas Hamdanut. Ya ampun, udah gitu ya, habis gitu mikirnya. Habis mikirnya gitu. Ya udahlah gitu. Langsung orang baca. Juara 1 diraih oleh Wafik Nabil. Kayak heboh sendiri semuanya heboh. Kita pun kayak Iya, final sampai sini nyampe nya Kayak, semuanya heboh karena ya dari awal saya ikut lomba kayak ya udah ngalir aja nak gitu kan. Ya itu yang buat saya juga sedikit pesimis. Karena kayaknya poster ini ya nggak seperti yang lain gitu. Karena saya juga kan otodidak. Karena posisi saya juga kan di lotim. Jadi komunikasi sama pembina tuh ya secara ini online saja ya. Gitu. Jadi pas datang karantina teman-teman tuh ya udah dari ke kepala biro ya, ya kemahasiswaan bilang ya udah nak ikut aja ngalir gitu. Masya Allah. Mulai di situ kayak mentalnya, ya ampun kayaknya, aduh gimana ya gitu rasanya gitu. Ya udah deh gitu aja ya. Pengennya, saya yakin kamu juara, itu buat saya semangatnya tuh meronta-ronta. Masya Allah. Gitu, tapi ya setelah Keren melihat sih. itu ya orang-orang ya merasa kayak wah nggak nyangka itu jadi keunikan sendiri, kesenangan Keren tersendiri buat saya gitu. Ada saja ya cerita lucu di Ada baliknya. aja. Di balik perjuangan itu.